Assalamualaikum anak-anak hebat, salam semangat dan bahagia selalu. Welcome IPAS Class bersama Ibu Zulhefniyanti dalam pembelajaran Tata Surya. Pasti pembelajaran ini sudah tidak asing lagi bagi anak-anak Ibu, karena materinya sangat menarik untuk dijelajahi. Mari kita bahas tentang apa itu Tata Surya. Tata Surya. Tata Surya terletak di dalam suatu galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Galaksi adalah kumpulan bintang yang terikat secara gravitasi, berputar-putar dalam bentuk spiral melalui ruang angkasa. Jadi, galaksi itu kumpulan dari bintangnya anak-anak, termasuk matahari sebagai pusat tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya seperti planet, satelit, komet, meteor, asteroid, dan meteorit. Benda-benda di langit saling berkumpul dan bergerak sesuai lintasannya masing-masing mengelilingi matahari. Benda-benda langit dapat bergerak akibat dari gaya gravitasi yang berasal dari matahari. Benda-benda langit yang ada di angkasa memiliki jumlah yang tak terbatas. Tak hanya matahari dan bulan anak-anak, ternyata ada berbagai nama benda langit lain yang tak kalah memukau untuk diketahui seperti planet dan benda angkasa lainnya. Nah, sebelum kita membahas tentang benda langit satu persatu, anak ibu harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari materi ini. Anak-anak, lesson outcome atau tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan ini adalah: 1. Anak ibu atau siswa bisa mengidentifikasi perbedaan antara planet terestrial dan planet gas. 2. Anak ibu atau siswa bisa membandingkan dan membedakan planet-planet yang ada di tata surya. Ketiga, anak-anak ibu atau siswa mampu mengeksplorasi ciri-ciri unik matahari dan planet. Nah, itu 3 tujuan yang harus kita capai anak-anak. Nah, sekarang mari kita pelajari atau kenali matahari. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari adalah salah satu dari miliaran bintang yang terletak di galaksi Bima Sakti. Matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Matahari merupakan bola gas yang sangat panas. Cahayanya berasal dari reaksi fusi nuklir yang terjadi pada inti matahari. Diameter matahari adalah 14 miliar kilometer atau 870.000 mil. Sedangkan masanya 1.392.684 km, kira-kira 109 kali diameter bumi. Jarak matahari dari bumi adalah 149,6 juta kilometer. Memiliki suhu permukaan 5.500 derajat Celcius. Komposisi dari matahari adalah terdiri dari susunan hidrogen 74%, helium 24%, serta sejumlah unsur lain seperti karbon, oksigen, dan nitrogen membentuk 2%. Di antara benda langit yang mengelilingi matahari adalah planet. Nah, sekarang kita pelajari tentang planet. Planet itu terbagi dua. 1. Planet terestrial. Planet ini ukurannya kecil dan kebanyakan penyusunnya adalah batuan dan mineral. Yang termasuk kepada planet terestrial adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian yang kedua adalah gas giant atau planet gas yang disebut juga dengan gas raksasa. Memiliki ciri yaitu ukurannya yang besar, susunan yang sebagian besar terdiri atas gas, dan ukuran satelitnya juga besar. Yang termasuk kepada gas giant adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sekarang mari kita bahas tentang planet. Planet yang pertama adalah
planet Merkurius. Merkurius sejauh ini merupakan planet terkecil di tata surya dengan ukuran hanya sekitar 5,5% massa dan volume bumi. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri unik. 1. Planet paling kecil. 2. Tidak memiliki atmosfer. 3. Suhunya ekstrim. 4. Memiliki julukan bintang fajar. 5. Pergerakannya yang cepat. Dan 6. Tidak memiliki satelit. Planet yang kedua adalah Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Venus bisa kita lihat di sebelah timur sebelum matahari terbit. Planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari bumi. Dijuluki sebagai bintang fajar atau bintang senja, juga saudara atau kembaran bumi. Diameter Venus sebesar 12.092 km. Ciri-ciri fisik Venus seperti sekitar 80% permukaan Venus terdiri dari daratan vulkanik, dengan 70% merupakan daratan dengan bubungan berkerut dan 10% merupakan daratan yang halus dan berlekuk. 20% sisanya merupakan dua benua dataran tinggi. Nah, sekarang kita masuk kepada planet Bumi ya. Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Bumi adalah tempat kita tinggal anak-anak. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari dan merupakan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Diameternya sekitar 12.742 km. Atmosfer bumi terdiri dari gas oksigen dan nitrogen sebagai dua komponen utama yang mendukung kehidupan. Memiliki lapisan ozon di atmosfer yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Planet ketiga terdekat dengan matahari ini berjarak sekitar 149,6 juta kilometer. Jauh ya anak-anak? Memiliki dua gerakan yakni revolusi yang memakan waktu 365 seperempat hari dan rotasi yang memakan waktu 24 jam. Bumi memiliki satu satelit yang kita kenal dengan bulan. Mars adalah planet terdekat keempat dengan matahari setelah bumi. Planet Mars dijuluki sebagai red planet atau planet merah, yang artinya tanah dan atmosfer dari planet keempat di tata surya ini berwarna merah. Planet Mars yang berbatu dengan atmosfer tipis. Permukaannya terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan lapisan es. Diameter planet Mars adalah 6.780 km, setengah diameter bumi anak-anak. Jarak rata-rata matahari ke Mars adalah 228 juta kilometer. Waktu revolusinya atau mengelilingi matahari 687 hari. Sementara rotasinya 24,6 jam. Planet Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Nah, sekarang kita sampai kepada planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dengan volume 1.300 kali volume bumi. Garis tengahnya 142.860 km. Daya tarik gravitasinya 2,65 kali gravitasi bumi. Masanya kira-kira sebesar 2/3 dari seluruh massa dalam tata surya di luar matahari. Jadi kalau diperkirakan 320 kali massa bumi kita. Jupiter tersusun dari hidrogen dan helium dalam bentuk cair atau gas yang tampak seperti bola gas raksasa sehingga dapat memantulkan lebih dari 70% cahaya matahari
yang diterimanya. Jupiter memiliki satelit sebanyak 79 buah, di mana 53 sudah terkonfirmasi, 26 hanya sementara. Satelit terbesar di Jupiter ada 4, yaitu ada namanya Io, Europa, Ganymede, dan satelit Callisto. Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Diameter rata-rata Saturnus sebesar 116.464 km atau 9 kali diameter bumi. Jarak rata-rata Saturnus terhadap matahari adalah 1,4 miliar kilometer atau 9,5 AU. Cahaya matahari membutuhkan waktu 80 menit untuk sampai ke planet Saturnus. Satelitnya ada 80 buah, sementara yang terbesar adalah Titan. Sekarang kita sampai kepada planet yang ketujuh nih anak-anak. Planet yang ketujuh adalah Uranus. Uranus merupakan planet terbesar ketiga. Uranus merupakan planet terdingin karena suhu ekstrim yang ada di permukaannya. Di atmosfer bagian atas, suhunya bisa mencapai 224 derajat Celcius. Selain itu, suhu rata-rata di Uranus adalah sekitar min 195 derajat Celcius, sehingga menjadikannya sebagai planet terdingin dalam galaksi Bima Sakti. Planet Uranus dikenal sebagai planet gas berwarna biru kehijauan yang disebabkan unsur metana yang tinggi dengan awan tebal yang menutupinya. Planet Uranus berdiameter 51.180 km. Planet Uranus berjarak 2.880 juta kilometer dari matahari. Periode rotasinya 1 jam 8 menit dan periode revolusinya 84 tahun. Jadi, lumayan anak-anak, 1 kali putaran dari matahari Uranus memerlukan 84 tahun. Sementara Uranus memiliki 27 buah satelit. Tapi yang terbesarnya hanya ada Titania, Oberon, Andriel, Ariel, dan Miranda. Nah anak-anak, sekarang kita sudah sampai kepada planet yang ke-8. Planet yang ke-8 adalah Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Jarak Neptunus ke matahari 4.510 juta kilometer. Periode revolusinya 164,8 tahun dan periode kecepatan rotasinya sekitar 16-19 jam. Neptunus adalah planet yang memiliki angin badai. Suhu permukaannya kira-kira minus 120 derajat Celcius. Planet Neptunus memiliki 14 bulan atau satelit yang terkonfirmasi. Tetapi satelitnya yang terbesar adalah Triton. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini yang bisa Ibu Hef sampaikan kepada anak-anak Ibu semuanya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-subscribe ya, like, dan share ke teman-temannya sebanyak-banyaknya, agar teman-teman anak Ibu yang lain juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Baiklah anak-anak, sampai jumpa pada video selanjutnya. Keep watching ya. Sampai jumpa.